yang bisa membedakan gitu ya, ahli forensik digital dengan seseorang yang menyebut dirinya seorang ahli forensik digital, walaupun kita nggak tahu gitu ya metodologi yang dipakai itu seperti apa, step by stepnya seperti apa. Nah, ini bagaimana publik bisa menilai seorang itu adalah ahli forensik digital dengan seseorang yang melabeli dirinya seorang forensik digital. Baik, ya. Jadi siapa saja sih ahli forensik digital ya? Yang disebut ahli itu adalah orang-orang yang berpengalaman, ya, berpengalaman dan diakui pendapatnya, diakui penelitiannya dan digunakan untuk membuat keputusan di pengadilan. Ya, jadi kalau misalnya Rismond menganggap dirinya sudah ahli gitu ya, padahal setahu saya hanya dua kasus yang ditangani dia, ya. Sementara ini dan itu pun dari pihak penasihat hukum, ya. Jadi bukan dari apa namanya dari law enforcement gitu ya. Uh, yang pertama adalah kasus Jessica Mirna, ya. Ya, dia diundang oleh PH dari Jessica gitu ya. Yang kedua kasus apa satu lagi? Vina ya kalau nggak salah ya, kasus Vina. Nah, yang menarik sebenarnya teman-teman pengacara dari Vina ini sebenarnya menghubungi saya lebih dahulu sebelum menghubungi Rismond. Artinya mereka lebih percaya kepada kita sebenarnya. Tetapi saya tolak. Kenapa? Karena tidak ada bahan yang saya forensik gitu ya. Saya hanya dimintain pendapat ya terkait dengan hasil lapor yang sudah ada dan tidak ada data-data pembanding atau bukti yang mau digunakan untuk apa namanya memverifikasi ya hasil-hasil tersebut. Jadi saya menolak dan akhirnya ternyata mereka menggunakan Rismond. Nah, itu hanya dua itu yang saya tahu. Nah, Anda bisa melihat nanti atau teman-teman yang ada di sini itu bisa melihat siapa sih ahli-ahli digital forensik yang benar-benar digunakan di pengadilan, benar-benar digunakan pendapatnya untuk mengambil keputusan. Anda bisa melihat di putusan 3 Mahkamah Agung QID. Carilah namanya, ya. Kalau Anda bisa cari nama Rismond dan ketemu, wah, berarti dia beneran ahli. Tapi kalau nggak ketemu, otomatis ya belum bisa dilayak dianggap ahli. Kenapa? Karena pendapatnya sama sekali nggak digunakan di pengadilan. Dari situ sebenarnya kelihatan bahwa bagaimana dia melakukan analisis, bagaimana dia memberikan pendapatnya, dan bagaimana ya akhirnya putusan sidang itu dilakukan, gitu ya. Nah, eh, nah itu mungkin salah satu contohnya ya. Kemudian apa juga kriteria ahli sebenarnya? Ya, ahli ini sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, terutama SOP, Standard Operation Procedure. Dalam menganalisis bukti-bukti digital gitu ya, karena ini kan bukti-bukti digital karena hubungannya dengan ahli digital forensik. Meskipun sebenarnya kasus yang kita diskusikan ini nggak ada hubungannya dengan digital forensik gitu ya. Tetapi oke lah ya, kita ingin meluruskan ya. Pemeriksaan digital forensik itu hanya bisa dilakukan terhadap dokumen-dokumen elektronik ya atau data-data elektronik atau data-data digital. Jadi ketika misalnya ada foto seperti ini, ya, foto saya dan teman saya gitu ya, kemudian Anda foto jadi digital gitu ya, jadi digital, kemudian Anda analisis ELA, analisis yang lainnya dan seterusnya, itu tidak berdasar, tidak bisa dilakukan analisis terhadap ini, terutama masalah keaslian ya, masalah keaslian. Jadi kalau misalnya ini ijazah gitu ya, terus difoto gitu ya, kemudian dianalisis dan itu membuktikan bahwa ini palsu atau tidak, tidak bisa ya. Tetapi foto yang bisa kita gunakan itu hanya untuk melihatkan petunjuk-petunjuk siapa yang mengeluarkan ijazah tersebut, tanggal berapa, siapa yang menandatangani, ya ada capnya atau tidak dan seterusnya. Nanti kita bisa membandingkan ijazah Jokowi atau ijazahnya Rismond misalnya, ya. Kita bisa bandingkan bagaimana ya apa namanya ijazah itu sama nggak dengan teman-teman yang lain. Ijazah Rismond sama nggak dengan lulusan yang lain misalnya gitu ya. Itu hanya untuk membandingkan saya. Tapi kalau menentukan bahwa kalau misalnya ketemu sama semua seperti ijazah Jokowi, kita nggak bisa melakukan analisis yang berbau dengan digital forensik. Kenapa? Karena dokumen ini bornnya sudah fisik, bukan born digital. Tidak lahirnya digital. Ketika lahir dia digital, baru kita bisa melakukan forensik digital terhadap media digital tersebut. Nah, ini
Membedah bagian strategi politik Pak Jokowi, kanalisis isu dalam komunikasi politik, seni bertahan dan menyerang dalam diam. Ini pembahasannya agak panjang, jadi dengarkan saja sambil bayangkan bagaimana strategi ini benar-benar sukses di tangan Pak Jokowi. Bagaimana tahapan-tahapan yang beliau lalui secara rapi dan apik. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya mengajak kita semua untuk memahami bahwa politik, atau lebih tepatnya komunikasi politik, pada hakikat terdalamnya bukan sekedar soal kekuasaan formal, bukan semata-mata persoalan menang dalam pemilu, unggul dalam survei, atau hebat dalam adu debat. Politik adalah tentang siapa yang paling mampu mengelola persepsi, membingkai realitas, membentuk opini publik, mengelola konflik politik secara terkendali, dan menjadikan dirinya sebagai pusat dari segala pengertian tentang pemimpin yang dibutuhkan. Salah satu strategi komunikasi politik yang jarang dibahas secara terbuka tetapi banyak dipraktekkan oleh politisi ulung, yaitu strategi kanalisis isu atau isu canalization. Ini adalah seni mengarahkan serangan lawan ke isu-isu tertentu yang telah diprediksi dan disiapkan demi menutupi isu-isu lain yang lebih berbahaya secara politis. Contoh sukses yang menggunakan strategi ini ya Pak Jokowi, Presiden Indonesia 2 periode. Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah pertama, pembentukan citra. Ini adalah dasar dari legitimasi politik. Setiap politisi memahami bahwa fondasi dari kekuasaan adalah citra, sebuah bangunan simbolik yang hidup dalam persepsi masyarakat. Pada tahap awal, Pak Jokowi menggunakan apa yang disebut dalam teori Maurice Harlan sebagai konstitutif retorik, yaitu membangun dirinya sebagai sosok yang bukan hanya pemimpin, tetapi mewakili harapan kolektif rakyat dengan gaya komunikasi yang menyentuh emosi, narasi yang otentik, dan kedekatan simbolik dengan kehidupan masyarakat. Ia menciptakan identifikasi afektif yang membuat masyarakat bukan sekedar mendukung, tetapi merasa memiliki dirinya. Sederhana, kemeja kotak-kotak, lahir dari rakyat biasa, tampang deso, turun langsung ke titik masalah, tidak risih menghirup aroma keringat rakyat jelata. Itulah yang kita temui di awal-awal Pak Jokowi muncul. Ketika citra ini telah terbentuk, maka Pak Jokowi memiliki modal simbolik yang kuat, kepercayaan dan afeksi masyarakat yang menjadi perisai terhadap gempuran wacana dari pihak lawan. Langkah kedua, serangan lawan dan manuver tak terduga. Jadi dalam politik, pencitraan tidak pernah sepi dari perlawanan. Ketika Pak Jokowi menjadi figur sentral, pihak lawan pasti akan mencoba membongkar sisi negatif dari dirinya. Sebuah upaya delegitimasi yang lumrah dalam praktek kontestasi. Namun, yang menarik adalah reaksi non-reaktif dari Pak Jokowi. Masih ingat, anak PKI, pelongo-pelongo, tidak bisa bahasa Inggris, dan yang selalu muncul yaitu isu ijazah palsu. Perhatikan saat isu-isu ini berhembus, Pak Jokowi tidak pernah membantah, tidak mengklarifikasi berlebihan, bahkan membiarkan serangan itu mengalir. Dan mungkin saja dalam beberapa kasus, beliau bahkan secara diam-diam ikut memperkuat serangan itu. Strategi ini dapat dijelaskan melalui konsep strategic silent dalam komunikasi krisis. Menurut Timothy Combs, melalui situational crisis communication theory, dalam kondisi tertentu, memilih diam adalah strategi komunikasi yang paling efektif untuk menghindari amplifikasi isu atau memberi ruang bagi masyarakat untuk menilai sendiri berdasarkan persepsi mereka. Pak Jokowi tahu bahwa basis pendukungnya telah terbangun kuat. Serangan itu tidak cukup tajam untuk menembus benteng kepercayaan publik yang telah lama dia bentuk. Lebih jauh, dia mempraktekkan strategi yang oleh para analis komunikasi disebut control sacrifice atau korban terencana, membiarkan satu atau dua isu menyerang dirinya untuk menutupi atau menghindarkan perhatian publik dan media dari isu-isu lain yang lebih destruktif. Disinilah konsep kanalisasi isu mengambil bentuk konkretnya. Langkah ketiga, kanalisis isu, seni mengarahkan serangan. Konsep kanalisis isu berangkat dari premis bahwa perhatian publik adalah sumber daya terbatas. Dalam psikologi politik, ini disebut sebagai limit cognitive bandwidth. Kapasitas perhatian masyarakat terhadap isu politik sangat terbatas, selektif, dan mudah diarahkan oleh framing dengan menyodorkan isu-isu yang relatif ringan atau dapat dikendalikan sebagai umpan. Pak Jokowi mengalihkan perhatian lawan dan media ke isu tersebut, sehingga energi lawan terkuras untuk menyerang satu titik, sementara titik-titik lain yang lebih rawan tetap tersembunyi dari radar publik. Strategi ini mirip dengan lightning rod strategy, di mana politisi secara sadar mengarahkan petir ke batam logam yang telah disiapkan agar tidak mengenai fondasi bangunan citranya. Serangan lawan akhirnya menjadi paradoks. Semakin mereka menyerang satu titik, semakin Pak Jokowi tampak tabah.
tidak reaktif, bahkan rendah hati. Citra yang secara tidak langsung memperkuat dirinya di mata publik. Langkah keempat, loyalitas sebagai tembok pertahanan. Jadi kekuatan utama dari strategi ini terletak pada loyalis, kelompok masyarakat yang tidak sekedar memilih, tetapi juga melindungi. Loyalis yang telah terikat secara afektif cenderung menolak informasi negatif, sebagaimana dijelaskan dalam teori motivated reasoning. Betapapun kuatnya serangan lawan kepada Pak Jokowi, mereka cenderung tidak lagi menilai secara rasional, tetapi membela karena keterikatan emosional. Inilah mengapa Pak Jokowi selalu merasa aman untuk membiarkan beberapa serangan masuk, karena beliau tahu serangan itu akan ditangkis bukan hanya oleh timnya, tetapi juga oleh basis dukungan yang militan. Dengan ini, strategi analisis menjadi efektif bukan hanya karena pintar mengarahkan perhatian, tetapi juga karena fondasi sosialnya yang kokoh. Ia telah membangun infrastruktur psikologis dan simbolik yang tahan terhadap badai. Sebagai kesimpulan, dalam dunia politik, terkadang kemenangan tidak datang dari membantah, tetapi dari mengarahkan. Pak Jokowi bukan hanya berhasil menyelami hati rakyat, tetapi juga memahami psikologis lawan dan masyarakat. Beliau mempraktekkan strategi komunikasi tingkat tinggi, mengatur kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus memberi ruang untuk diserang. Dalam studi komunikasi politik, strategi ini adalah bentuk kecerdasan naratif, strategi pengendalian opini, dan manajemen krisis yang digabungkan dalam satu paket taktik yang sangat canggih. Dan di atas segalanya, ini mengajarkan satu hal penting. Dalam politik, bukan siapa yang paling keras bicara yang menang, tetapi siapa yang paling bisa mengatur arah pembicaraan. Thank you. Banyak teman-teman nanya sama saya, Bang, apakah isu ijazah palsu ini ada orang di belakangnya? Ya, Tiva, Roy Suryo, Rismon, dan lain-lain itu apakah ada di belakangnya? Itu ya, yang backup atau menggelontorkan uang. Oke ya, ikuti saya. Jadi saya mau cerita gini. Yang pertama, teman-teman harus paham bahwa isu ijazah palsu ya adalah isu politik, bukan saintifik, bukan ilmiah ya, tidak, ini politik. Nah, di dalam politik tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ingat itu, di politik tidak ada sesuatu yang kebetulan, selalu ada desain. Jadi kalau ada pertanyaan ini ada yang mainkan ya, Roy Suryo, Tiva, dan lain-lain itu hanyalah pion-pion yang didorong gitu ya, betul jawabannya gitu ya. Bahkan dari hasil diskusi dengan banyak pihak ya, saya berpendapat begini. Jadi ini kan masalah Pak Jokowi ini adalah isu antara ya, jadi dia sebagai antara untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi sebenarnya, misalnya kegaduhan gitu ya. Karena kenapa harus dipakai dengan Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi memang orang yang selama ini memang secara viralitas dia mempunyai itu. Nah, ketika lawan-lawannya ingin membuat gaduh Indonesia, maka melalui Pak Jokowi lah ya, ini bisa berjilid-jilid, bisa meledak, bisa viral. Bayangin loh, kita sudah hampir 3 bulan loh tanpa sadar viral tentang ijazah palsu ini di semua medsos. Tumbuh tokoh yang ngomong lagi, Hercules nongol, kemudian anti Hercules, kemudian itu semua desain untuk kegaduhan. Lalu kegaduhan itu untuk apa? Kegaduhan itu ya ada 2 hal. Yang pertama, bagaimana mendegradasi Gibran ya. Kedua adalah bagaimana menutupi isu-isu yang sebenarnya harusnya dia viral, seperti kasus-kasus korupsi yang besar-besar, mafia-mafia yang selama ini tambang, minyak ya, komoditi dan lain-lain tertutup semua gitu ya. Nah, siapa orangnya di belakang mereka ini gitu. Nah, yang ketiga nih saya jawab, tentu orang yang melakukan seperti hal ini ya, melakukan sebuah viralitas dengan berjilid-jilid, itu menggunakan uang yang sangat banyak, membayar semua media, membayar semua buzzer, membayar semua influencer untuk membicarakan hal ini gitu ya. Jadi ini bukan main-main. Dan ya, yang pasti ini lawan beratnya Pak Prabowo. Kucing. Nyebelin betul itu.
Nyebelin kan? Enak kan? Ya nyebelin. Kamu tuh lo nyebelin. Ya toh keluar-keluar kemana-mana, hoax, menyebar hoax, fitnah. Nah sekarang kamu difitnah orang, nyebelin kan? Ya syukur rasakno. Masih terus seperti itu tuh, lihat kamu, matamu tuh lo, gestur tubuhmu. Nah kalau yang kemarin-kemarin itu kamu tertawa terbahak-bahak, hahaha. Wah ini gejala ODGJ ya. Kamu gejala ya ini. So ketawa-ketawa, hahaha. Ya kan? Sekarang kok rada melemah gitu ya. Kayaknya ya. Wah, stres berat ya kamu ya. Mau melawan Pak Jokowi, kamu mau melawan seperti apa nih? Ada senjata apa lagi yang kamu ajukan nanti? Ada fitnah apa lagi nanti yang kamu sebarkan nanti? Ada hoax apa lagi? Nah, nyebelin kan? Ya kayak gitu rasanya, nyebelin. Aku lihat kamu tuh juga sebel rasanya. Kok bisa ya mulutnya itu berkoar-koar kemana-mana? Ya, sama polisi, Bareskrim nggak percaya. Sama UGM nggak percaya, sampai UGM dituntut sampai suruh membayar 69 triliun itu gila banget. Ya, ngurusi gerombolan kamu itu loh, yang gerombolan orang-orang stres semua, orang-orang sakit hati semua, ya kan? Lihat kan matamu loh, matamu, wajahmu tuh udah tanda-tanda gejala itu, ya kan? Seperti itu tuh. Sebel kan rasanya kalau difitnah, ya kan? Sebel kan rasanya kalau dijelek-jelekkan orang kayak gitu. Tapi kamu sendiri nggak pernah mikir seperti itu. Mulutnya itu berbisa, mulut kamu itu berbisa. Sekarang ya rasakan, ini belum apa-apa ya, belum apa-apa. Ya, nanti lihat aja nanti. Semakin kamu koar-koar, ya kan? Semakin kamu menghujat seluruh bangsa Indonesia yang kurang lebih 52% nggak akan terima. Kamu lihat aja, gerombolanmu cuma berapa persen, ya kan? Gerombolan cuma berapa persen. Nah, kamu lihat tuh di rumahnya Pak Jokowi semakin banyak orangnya, semakin mendukung Pak Jokowi. Nah, makanya jangan terlalu berkoar-koar kayak gitu. Sekarang nanti setelah itu nanti saling menyalahkan. Sekarang ya rasakan apa yang kamu tanam, ya kamu akan menuai. Lihat aja. Habis gini kamu akan lihat kehancuran kamu. Sedih 16 miliar yang diharapkan, yang diangan-angankan oleh Panci CS hilang ke bawah angin lalu. Itu karena ijazah asli, Jok. Kalau kata dokter Tifa, kita ini ternak Mulyono. Kalau kita ngomong ke temen-temennya dokter Tifa dan Pak Roy Suryo, katrok kacungnya Tifa dan Roy Suryo. Gimana coy? Halo saudaraku, ini menanggapi permintaan dari Nora. Selidiki juga bang, ijazah Tifa itu benar nggak? Kami anonimous, kebenaran tidak bisa dibungkam. Kami telah mengunggah dan mempublikasikan bukti terkait ijazah palsu milik Rismon dan Tifa. Kamu bisa mencarinya sendiri. Gunakan kata kunci password ijazah Dr. Tifa di TikTok atau internet. Kami tegaskan kembali, ijazah Rismon dan Tifa adalah palsu. Kami menelusuri langsung situs resmi kampus mereka. Hasilnya tidak terdaftar, tidak sah. Kami bergerak karena permintaan. Kami membuka karena kalian berhak tahu. Kami tidak lupa, kami tidak memaafkan. Expect us. Niat hati memojokkan Pak Jokowi dan membantu kawannya, tapi ternyata malah justru membantu menggali kuburan temannya sendiri. Siapakah dia? Simak video ini. Ini terima kasih juga kepada Adinda Reply ya, dia sudah mengadakan survei, dan itu malam ini bisa dipakai sebagai alat bukti. Oh ya, hasil survei dia. Oke. Alat bukti apa? Bahwa betul misalnya hasil survei dari Pak Reply, nama Pak Jokowi tercemar, jatuh kan.
Mungkin dulu tuh korpenya begini tuh setelah jadi presiden kan, tahu-tahu begitu dilaporkan ijazah palsu, duat naik begitu tercemar. Nah itu saya yakin surveinya benar itu, bisa diambil oleh ini. Tapi nggak tahu dikasihkan apa enggak. Saya tinggal. Ya, ternyata betul ya. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Indikator politik kemarin itu kan juga ada satu pertanyaan yang menarik. Saya juga tanya nih ke Prof. Burhan. Ada itu pertanyaan soal ijazahnya Pak Jokowi. Iya, iya. Nah, ternyata hampir 70% ya masyarakat itu tidak percaya kalau Pak Jokowi itu memalsukan ijazahnya. Mas Kodari, Prof. Burhan tuh sampai bilang ini isu ijazah ini sudah terlalu panjang. Dan Bang Abalin bilang juga tuh kemarin saya wawancara, ini seperti ada yang merekayasa mendesain ini dengan anggaran yang besar bertahun-tahun isu ini dipelihara. Mas Kodari juga merasakan memang ada grand design ini tujuannya untuk menjatuhkan Pak Jokowi? Kalau saya lihat begini, memang ada figur-figur yang unik ya, seperti Pak Roy Suryo misalnya ya, maupun pendukung-pendukungnya. Itu pertama ada figur semacam itu yang gini, kalau bicara Pak Roy kan isu-isu yang pro kontra itu kan bukan sekali ini saja, sebelumnya juga sudah ada beberapa. Itu satu. Yang kedua, memang ada kelompok-kelompok masyarakat mungkin yang ya katakanlah suka atau tidak suka dengan Pak Jokowi gitu. Sehingga mereka sudah punya sikap-sikap politik tertentu yang kalau melihat suatu fenomena atau suatu persoalan yang lebih dominan itu adalah soal suka tidak sukanya. Kalau saya pribadi misalnya begini, Pak Jokowi itu kan menggunakan ijazah itu sudah beberapa kali untuk proses pencalonan. 2 kali di Solo, 1 kali di Jakarta, 2 kali tingkat nasional. Ya kalau memang ada masalah, menurut saya sih harusnya udah dari dulu gitu loh. Itu sudah kena anulir Pak Jokowi. Itu kan kita harus ingat juga kasus-kasus calon bupati, wali kota, gubernur. Kalau ijazahnya palsu kan ketahuan itu biasanya itu kan, akhirnya kan dianulir kan. Ini kan nggak dianulir. Yang kedua, ini yang sederhana aja ya, pakai logika. Institusinya ini Universitas Gadjah Mada, gitu loh. Bukan universitas nggak jelas di antah berantah. Rasa-rasanya nggak mungkin ada ijazah palsu keluar dari UGM, itu nggak mungkin. Apalagi mahasiswa S1. Mahasiswa S1 itu kan bertahun-tahun kuliah, ada teman kuliahnya, ada mungkin rumah kosnya, ada warteg langganannya, ada tempat fotokopi langganannya, dan seterusnya. Jadi sebetulnya agak naif untuk mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Terus kenapa dong muncul lagi di saat Pak Jokowi sudah tidak menjabat, dan Pak Jokowi pun merespon dengan serius kali ini? Ya mungkin Pak Jokowi merespon dengan serius karena justru udah karena berkepanjangan ya, dan kan beliau melaporkan ya para orang-orang yang 5 orang itu. Mungkin itu adalah poin di mana Pak Jokowi mengatakan enough is enough. Jadi justru proses hukum ini hemat saya memang harus diteruskan sampai ke pengadilan. Panggil aja nanti saksi-saksi gitu yang bisa mendukung ijazahnya Pak Jokowi, apakah itu palsu atau tidak gitu. Dan ijazahnya nanti dibuka di sana gitu. Walaupun saya yakin juga kalaupun misalnya nanti pengadilan kita ya, bukan Bareskrim ya. Kan Bareskrim kan mengatakan identik. Identiknya Bareskrim itu sama dengan asli gitu. Uji lapor ya. Sejauh ini kan ijazah yang dilakukan sejauh ini kan dibantah kan. Itu kan identik. Beda dengan otentik gitu kalau kata Pak Roy Suryo. Lah ini kan perbedaan terminologi aja. Kalau Pak Roy Suryo menggunakan istilah otentik, kalau Bareskrim menggunakan istilah identik. Identik itu ya otentik sebetulnya kalau versinya berbeda, asli gitu. Awamnya taunya asli gitu. Ya kalau saya udah tanya juga, bagaimana nih? Ya menurut saya harus diteruskan aja ke pengadilan biar nanti proses hukum yang berbicara gitu. Tapi saya yakin juga bahwa kalaupun misalnya nanti pengadilan menyatakan atau membuktikan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya asli, menurut saya akan tetap ada orang-orang yang tetap menolak. Dan Pak Roy Suryo kemungkinan walaupun nanti ternyata di pengadilan sudah dibuktikan asli, bahkan sudah lihat ijazahnya secara fisik begini, secara tatap mata begini kan, gitu, itu tetap tidak percaya juga gitu. Ya lagian begini, ijazahnya nggak diperlihatkan, bro, sis, ya. Emang ente kalau lihat pinjam nih, dikasih depan mata anda ijazah begini, lalu anda bisa bilang, oh ini benar-benar asli dan palsu, emang anda bisa bedakan pakai mata telanjang loh ya? Kan ini apa susahnya?
ijazahnya dikasih lihat kan begitu kan? Ya pertanyaannya, kalau Anda udah lihat langsung, apa dijamin bahwa Anda bisa mengatakan itu asli nggak Pak? Atau nggak asli? Nggak bisa. Untuk mengatakan asli nggak asli itu kan perlu forensik, gitu, perlu yang ahli. Kayak Bareskrim itu kan sudah dibandingkan dengan ijazah yang lain gitu. Dilihat dari apa? Dari macam-macam aspek lah. Menurut Mas Kodari, isu ini mengganggu Pak Jokowi sekali ya kali ini. Kalau itu harus tanya dengan Pak Jokowi sendiri ya. Tapi poin saya adalah bahwa memang kalau udah nggak percaya ya nggak percaya aja. Dan lagian kenapa sih heran kalau ada orang nggak percaya dengan ijazah Pak Jokowi? Wong banyak yang nggak percaya bumi bulat kok. Banyak. Dan menurut saya survei itu telah menunjukkan dengan sangat jelas bahwa memang ada orang-orang yang nggak percaya. Kan tadi yang percaya bahwa itu ijazah asli kan yang tidak percaya bahwa itu adalah ijazah palsu kan 70%. Yang percaya bahwa itu ijazah palsu 20%. Gede loh. Gede. Ya kalau misalnya dikatakan ya ini untuk melihara orang yang anti Pak Jokowi ya, mungkin aja, bisa aja. Gitu. Bisa aja ya. Makanya saya bilang kita jangan bicara pada sisi politik karena kalau itu nggak ada habisnya. Yang bisa ada ujungnya itu adalah di pengadilan. Tapi secara hukum ya, kalau secara politik hemat saya, kalaupun nanti pengadilan sudah memutuskan, urusan politik atau diskusi politiknya juga nggak akan selesai. Tapi sebaiknya move on nggak nih masyarakat dari isu ini, Mas Kodari? Tanya sama Pak Roy Suryo. Ya, tapi ini sudah sampai titik di mana kan sudah masuk kepada proses hukum kan. Ya, ya. Jadi dituntaskan aja proses hukumnya. Oke.